Okay, ladies and gentlemen, we will now start the webinar session in the topic of Highlighter Session 2, Piece by Piece, Key Drivers for Accelerating Digitization in Financial Services Sector, which will be moderated by the Vice Editor-in-Chief Infobank, Bapak Karnoto Muhammad. Please welcome Bapak Karnoto Muhammad. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita akan mulai diskusi yang berjudul Piece by Piece, The Fundamental of Accelerating Digitalization in Financial Services Sector. Ya, jadi apa yang menjadi fundamental dari percepatan digitalisasi di sektor jasa keuangan. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama merasakan bahwa kita masih mengarungi pandemi COVID-19 ya, dan apa yang kita prediksi dari bulan-bulan awal pandemi bahwa kita akan mengalami resesi ekonomi, dan itu sudah terrealisasi pada kuartal 2 dan 3 kita mengalami pertumbuhan minus ya, dan meskipun mengalami lebih baik ya, tetapi bagaimana kita menjaga bahwa perbaikan itu terus tersustain gitu. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, di tengah banyaknya sektor usaha ya, yang mengalami kontraksi lebih dalam, pemerintah juga mengakui bahwa sektor ekonomi berbasis digital, kemudian digitalisasi di sektor jasa keuangan itu menjadi hal penting ya dalam hal pemulihan ekonomi nasional. Jadi pemerintah juga dari awal memprediksi kita akan mengalami resesi, tetapi dari awal juga itu juga sudah meminimais dampak ekonomi dari pandemi COVID ini tidak diminimais semaksimal mungkin, kemudian berusaha melakukan akselerasi dari pemulihan ekonomi nasional. Nah, sehubungan dengan ekonomi digital yang sangat penting berperan dalam menopang ekonomi di tengah pandemik ini, maka dibutuhkan satu pemikiran, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional ini dan mempercepat proses digitalisasi di sektor keuangan, yang mana kita punya potensi sangat besar sekali dalam hal digital, dan bagaimana potensi itu direalisasikan menjadi satu hasil pembangunan ekonomi yang akan mensejahterakan masyarakat. Nah, sesi ini kita akan mempertemukan para regulator yang berbeda yang akan membahas ya faktor-faktor penting apa yang mempercepat digitalisasi jasa keuangan dan mendukung perekonomian nasional. Nah, dalam kesempatan ini kami akan mengundang para panelis yang sudah hadir. Yang pertama adalah Ibu Filianingsih Hendarta, Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Bidang Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Selamat pagi, Bu Filianingsih. Selamat pagi, Pak. Selamat bergabung. Dan kedua, Bapak Irwan Lubis, Penasehat Senior Komite Strategik dan Pusat Riset Otoritas Jasa Keuangan. Selamat pagi, Pak Irwan Lubis. Pagi, Pak. Yang ketiga adalah Pak Samuel A. Pangerapan, ya, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Telekomunikasi, Informatika dan Komunikasi Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Samuel. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dan yang keempat, Bapak Profesor Zudan Arif Fakrullah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Selamat pagi, Prof. Zudan. Selamat pagi, Pak Zudan. Sepertinya ada di kamar yang lain lah. Ya. Baik, kita ingin mendengarkan ya kira-kira kolaborasi seperti apa ya, tadi di sesi diskusi sebelumnya bagaimana regulator dan industri ya bisa menciptakan ekosistem yang akan mempercepat proses digitalisasi di sektor keuangan ini. Nah, kira-kira dari para regulator sendiri seperti apa
kolaborasi dan fundamental-fundamental apa yang penting ya untuk disiapkan untuk mengakselerate ya digitalisasi di sektor keuangan dan akan menopang ya, pemulihan ekonomi nasional secara cepat ya. Kita yang pertama akan mendengarkan paparan dari Ibu Fili dulu ya dari Bank Indonesia. Silakan Bu Filianingsih Endarta. Ya, makasih. Oke, makasih Pak Kar. Yang saya hormati Pak Semi, Dirjen Aptika, dan juga Pak Sudan, Prof. Sudan, Dirjen Dukcapil, juga Pak Irwan Lubis, dan tentunya Bapak moderator kita Pak Karnoto. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi dan salam sehat Indonesia. Mungkin kalau diperkenankan saya ada beberapa slide Pak, mungkin membantu untuk memperjelas nantinya terkait dengan topik kita. Mungkin kita kalau boleh saya menyitir seperti yang Albert Einstein katakan, memang sebetulnya yang kita perlukan itu imagination, bagaimana kita bermimpi dan membayangkan sesuatu. Karena kalau yang namanya knowledge itu akan terbatas dan dia juga akan saat ini kita tahu, saat ini kita mengerti, mungkin di kemudian hari ada tambah lagi. Tetapi kita tahu imagination ini yang akan mengembrace the entire world, dan ini juga akan membuat kita lebih paham dan lebih mengetahui hal itu. Nah, kalau kita lihat kita kemarin di Visionary Talk sudah disampaikan bahwa memang sebetulnya COVID itu dia bukan cuma infeksi manusia, tetapi dia juga menginfeksi atau mengganggu pertumbuhan ekonomi. Dan ini juga terlihat kalau kita lihat PDB di negara-negara maju sudah mencerminkan pertumbuhan yang negatif. Dan Indonesia juga tidak terkecuali. Nah, kita lihat di triwulan yang biasanya kita 5%, di triwulan 2 itu kita mencatat 5,32. Tetapi puji syukur di triwulan ketiga ini membaik, ini hanya minus 3,49. Nah, kita sadari ini sebetulnya merupakan, next slide ya, ini sebetulnya merupakan dampak dari program pemulihan ekonomi nasional yang digalakkan oleh pemerintah, kerjasama seluruh kelembagaan dan juga kementerian, juga stimulus yang diberikan oleh pemerintah, dan juga kita lihat bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan otoritas, kementerian, dan juga tentunya dukungan dari industri yang dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat lagi, tantangan ke depan tidak selesai. Kita masih ingin membutuhkan pertumbuhan, membukukan pertumbuhan yang positif. Dan ini tantangan ke depan, ini yang harus kita cermati. Jadi kalau tadinya kita hanya bertahan, saat ini sudah waktunya kita bangkit dan kita bertumbuh, ya, kita bertumbuh, kita meraih kembali growth yang sudah pernah kita dapatkan. Nah, beberapa kajian itu mengatakan bahwa digitalisasi ini merupakan salah satu bentuk yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, kita lihat bahwa bagaimana kita bisa memanfaatkan digitalisasi. Nah, kita lihat peluang digitalisasi di Indonesia itu sebetulnya cukup besar. Dia akan membuka akses kepada UMKM yang tadi jumlahnya 63 UMKM, 63 juta, dan juga unbanked people yang 51%. Nah, kita tahu bahwa pemerintah mempunyai banyak program. Ya, kita lihat bahwa hal yang membuat kita berpeluang besar, kita lihat inklusivitas. Jadi kalau kita lihat bonus demografi kita yang luar biasa, kaum milenial yang besar dan golongan pekerja yang besar. Nah, ini bonus demografi yang tidak dipunyai oleh negara lain. Dan juga kita punya unbanked people yang cukup besar untuk digarap dan UMKM yang siap untuk diajak bekerja sama dan untuk didigitalkan. Nah, belum lagi program-program pemerintah khususnya di Bank Indonesia bekerja sama. Nah, dalam hal ini juga dengan tempatnya Pak Sudan, dengan tempatnya Pak Semi juga kita melakukan elektronifikasi, yaitu kita mendorong nantinya akan ada namanya
tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Sebentar lagi yang sedang digarap bekerja sama dengan kantor Kemenko Perekonomian, Menteri Keuangan, Dalam Negeri, dan juga Kominfo. Jadi bagaimana kita mendorong pendapatan asli daerah melalui digitalisasi dengan transaksi keuangan daerah. Jadi bukan cuma pendapatan tetapi juga pengeluaran tentunya. Juga bantuan sosial dan juga untuk sektor transportasi. Nah, tentunya ini yang kita lihat bahwa ada peluang besar. Nah, bagaimana kita Bank Indonesia sebagai otoritas menyikapi hal ini, khususnya sebagai otoritas sistem pembayaran. Next slide. Karena kita melihat digitalisasi itu sangat lebih mudah didekatin dengan sistem pembayaran. Kenapa? Karena setiap orang tidak ini merupakan aktivitas sehari-hari yang akan dilakukan oleh setiap orang, ya, tanpa mengenal strata atau golongan umur, lalu juga tanpa mengenal siapa dia. Hampir kalau kita evaluasi, hampir setiap saat, setiap hari kita melakukan transaksi pembayaran. Ya. Oleh karena itu Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran, kita keluar dengan solusi integratif, bagaimana kita mengoptimalkan digitalisasi tadi. Tetapi kita sadari bahwa digitalisasi ini juga it's also come with the risk. So artinya how to optimize the opportunity, but we also have to mitigate the risk yang embedded di sana. Nah, oleh karena itu kita keluar dengan solusi integratif dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia 2025. Ini solusi integratif yang kita berupaya ikut mendorong ekonomi keuangan digital nasional bersama-sama dengan kementerian dan lembaga dan otoritas terkait. Ya, seperti kemarin dikatakan oleh Pak Gubernur Bank Indonesia bahwa kita punya 5 visi. Visinya adalah kita mencoba untuk mendukung integrasi yang sedang dilakukan bersama-sama untuk ekonomi keuangan digital nasional. Dan yang kedua, kita tahu bahwa pemain keuangan atau transaksi pembayaran terbesar adalah perbankan. Nah, artinya kalau mau melakukan transformasi, maka the biggest player harus do the transformation. Jadi kita mendorong digitalisasi perbankan. Nah, tapi yang ketiga, visi ketiga kita lihat there's another new player gitu yang perannya sangat besar, yaitu fintech. Nah, bagaimana kita saling memanfaatkan competitive advantage yang dipunyai masing-masing, ya. Jadi fintechnya punya agility, tetapi perbankannya dia punya modal yang lebih murah, yang punya governance, punya risk management yang bagus. Nah, bagaimana kita menginterlinkkan tadi? Nah, yang keempat adalah kita terus tadi menjaga keseimbangan. Ya, kita terus mendorong inovasi, tetapi kita juga harus melindungi customer dan kita juga harus melihat risiko-risiko. Dan yang kelima, ini sangat penting, melindungi kepentingan nasional. Ya, jadi biar kita bisa menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Nah, intinya, Bapak Ibu sekalian, blueprint ini sebetulnya dia mencakup 3 esensi kebijakan. Yang pertama, bagaimana kita akan merestrukturisasi industri SP di era digital. Lalu yang kedua, seperti tadi Pak Bambang katakan dan Pak Dedek katakan bahwa infrastruktur itu sangat penting. Kita akan menciptakan infrastruktur sistem pembayaran yang interoperable dan juga interconnected. Lalu yang ketiga, nah ini yang lebih penting lagi. Bicara digitalisasi, data is a new asset, is a new oil. Nah, kita ingin bahwa data ini menjadi public goods. Jadi bukan cuma dikekepin oleh beberapa pihak, tetapi ini menjadi public goods. Jadi artinya semua orang bisa mengakses. Nah, kita keluar dengan 5 inisiatif dari tadi, yang itu kita ada working group standar open API, kita menstandarkan ya, lalu juga SP Retail. Kita akan menciptakan SP Retail yang 24 jam 24/7 ya. Jadi 24 jam 7 hari. Ya, ini dengan BI Fast. Jadi nanti akan ada transfer yang sangat cepat, 24 jam 7 hari dengan biaya yang murah. Lalu juga ada IPT. IPT itu adalah kita nggak perlu lagi nomor rekening macam-macam. Mungkin hanya satu payment ID yang bisa dipakai. Lalu juga KRIS. Nanti kita bicara KRIS, this is a new change, game changer. Dan yang ketiga, kita juga mendorong nantinya bekerjasama dengan teman-teman di OJK bagaimana mendorong retail untuk bisa dia melakukan mendorong pendalaman pasar juga. Tadi yang kemarin disebutkan oleh teman-teman Kementerian Keuangan, bagaimana nanti SBN bisa masuk ke retail. Nah, nanti kita juga akan mendukung bagaimana kita memperluas investor ke retail. Dan data, Pak, ini yang penting data. Jadi payment ID, ini bekerja sama dengan tempatnya Pak Sudan. Payment ID, bagaimana nanti
Ini tentunya dengan customer consent ya, dengan payment system, transaksi-transaksi di payment system itu kita akan capture dan nanti kita akan bisa membantu membentuk credit scoring daripada nasabahnya ya, terutama UMKM pada saat dia menggunakan kris itu akan tercapture dan tentunya dengan customer consent kalau misalnya customer itu meminta pendanaan kepada bank atau non-bank, maka mereka bisa mengizinkan bank atau non-bank itu mengakses data yang ada di kita. Dan itu akan membentuk credit scoring di situ. Nah, juga regulatory reform ini yang penting karena kita tahu bahwa banyak sekali ketentuan, biasanya regulator memang lebih tertinggal daripada industri, tetapi kita akan melakukan regulatory reform seperti yang Pak Gubernur katakan, mudah-mudahan Desember akhir tahun ini kita bisa keluarkan, kita punya PBI payung untuk SP dan kita ada perizinan yang dibundling, dan juga ada sandbox tadi. Nah, sandbox kita ini mungkin menarik Pak Karnoto dan Bapak Ibu sekalian karena sandbox kita ini sudah meningkat bukan cuma regulatory sandbox, artinya bukan industri datang untuk mengetes apakah produknya dia cocok dengan regulatory regulation kita. Tetapi kita mengembangkan menjadi 3 area, regulatory, sandbox, lalu juga innovation hub, lalu juga industrial test. Jadi artinya nanti kita tahun depan mungkin kita akan launching ini. Jadi artinya tadi startup boleh datang untuk mencoba dan nanti kita akan bekerja sama dengan rekan-rekan perbankan, fintech juga mungkin provider IT di sistem pembayaran. Ya, jadi nanti juga data policy dan pengawasan yang terpadu. Next slide, ini mungkin 2 slide terakhir. Kita lihat kris ini mungkin sudah disampaikan oleh teman-teman. Tadi seperti concern-nya di keynote tadi, bagaimana kita tetap bisa menggunakan dengan kris. Kris ini hanya satu standar QR yang bisa dipakai untuk dan dibaca oleh semua provider. Ya, jadi artinya dia ada merchant presented mode, bisa customer presented mode, dan yang penting ini adalah yang tanpa tatap muka. Nah, jadi artinya tanpa ketemu kasirnya kita bisa memakai kris ini, dan ini sangat membantu di era PSBB ini ya. Dan kita lihat akseptasinya belum 1 tahun, kita launching itu 1 tahun lebih ya, kita launching di 17 Agustus. Sekarang itu merchant-nya sudah 5,2 juta dan mostly itu adalah UMKM ya, 4,4. Dan ini penyelenggaranya 25 bank, 21 non-bank. Dan ini kenapa sangat efisien dan ini juga akan membantu sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Karena tadi efisien, tanpa uang kembalian, keren, kekinian, cepat, aman, dan juga higienis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu mungkin ke depan yang kita perlu lakukan adalah akselerasi digital. Nah, kita yang ingin saya sampaikan saat ini, kita next slide, kita lihat bahwa akseptasi digital itu sudah meningkat, customer experience sudah terbentuk, dan customer experience ini akan meng-create menjadi customer behavior, dan oleh karena itu kita perlu, karena tadi kita lihat klasifikasi udah dilakukan, infrastruktur udah kita mulai bangun, tetapi satu hal yang penting adalah legal basis. Regulation ini sangat penting ya untuk menciptakan kepastian hukum. Nah, kita akan melakukan regulatory reform, nantinya ketentuan-ketentuan di sistem pembayaran ini akan distruktur, jadi pengaturannya akan berdasarkan activity base, dan juga kita pengaturannya ini juga mengedepankan principle base. Jadi kita agile dan forward looking dan juga proporsional. Jadi nggak seluruhnya akan diatur oleh Bank Indonesia, tetapi kita akan berbagi dengan ASPI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Jadi kita yang prinsipil kita atur, tetapi yang teknis mikro mungkin bisa dihandle oleh teman-teman di ASPI. Nanti perizinan ke depan juga akan dibundling. Jadi kita akan membagi 2, penyedia jasa pembayaran dan juga penyelenggara infrastruktur pembayaran ya. Jadi tunggu tanggal mainnya, mudah-mudahan akhir bulan Desember kita bisa keluar. Nah, yang terakhir apa sebetulnya yang kita butuhkan? Mungkin ini kemarin Pak Gubernur memesankan kembali untuk ditekankan bahwa ke depan 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang satu, kita harus tetap optimis. Yang kedua, kita harus terus dorong digitalisasi. Nah, jadi akselerasi EKD harus kita dorong melalui digitalisasi. Nah, untuk itu ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu sinergi dan kolaborasi. Yaitu sinergi antar otoritas dan regulator,
ya antara kelembagaan, kementerian dan otoritas kita bersama-sama seperti yang kita lakukan di PP2DD dan untuk hal-hal yang lain misalnya gerakan Bangga Buatan Indonesia. Dan yang kedua adalah sinergi antara pelaku. Nah, pelaku di sini baik perbankan maupun fintech saling memanfaatkan, ya. Harus co-opetition. Jadi bukan cuman competition tetapi co-opetition. Artinya competition dan kooperatif, ya, cooperation. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah sinergi antara otoritas dengan industri. Nah, jadi kita melihat ini sangat baik sekali karena akan meningkatkan sense of belonging. Contoh konkret adalah CRIS, QR Indonesian Standard, itu merupakan hasil kolaborasi kerjasama yang erat antara otoritas, dalam hal ini Bank Indonesia, dengan industri yang diwakili oleh Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Mungkin itu Bapak yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada pesan terakhir seperti Will Roger mengatakan, sekarang kita on the right track, ya. Even if you are on the right track, you will get run over it if you just sit there. Jadi artinya kita sudah on the right track, cuman wrong speed mungkin. Jadi artinya, so let's hand in hand with the right speed. Terima kasih Pak Kar. Terima kasih Bu Fili. Jadi BI sendiri sebagai otoritas payment system itu sudah melakukan banyak inisiatif dan inovasi ya untuk mendukung payment system ini. Jadi blueprint-nya ya 2025 juga sudah dibuat, kemudian ada standar CRIS ya. Jadi dengan adanya pandemi ini itu mengakselerasi Bu ya, mengakselerasi dari apa yang strategi disiapkan sebelumnya gitu. Dan tadi Bu Fili menyampaikan membentuk tim percepatan digitalisasi ya. Dan tadi tiga key message penting ya, ada dua hal ya, yaitu optimalisasi dan digitalisasi. Ada tiga hal tadi, dari dua hal tadi, kemudian sinergi antar otoritas, kemudian sinergi pelaku antar pelaku Bu ya. Nah ini kalau pelaku itu kan tadi disebutkan banking ini ada the largest player ya dalam hal payment dan transaction, sementara fintech itu adalah new player. Nah, masing-masing punya keunggulan nih. Kalau banking itu kan better ya. Kalau fintech itu kan faster ya. Bagaimana dua keunggulan itu bisa berkolaborasi. Kemudian sinergi yang ketiga itu otoritas dengan industri. Ya. Jadi kemudian pembicara berikutnya kita akan undang Pak Irwan dari OJK. Nah, selama ini OJK juga cukup giat ya melakukan peningkatan akses keuangan, mendorong digitalisasi dan selain juga mendukung pemulihan ekonomi nasional ya melalui kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit. Silakan Pak Irwan Lubis. Halo Pak Irwan, apa sudah join? Selamat pagi Pak Irwan. Pagi Pak Karnoto. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Karnoto. Yang saya hormati Pak Dirjen, Prof. Judan, kemudian ada Pak Samuel, kemudian Bu Filianingsih, Asisten Gubernur dari Bank Indonesia, tentu juga Pak Moderator, Pak Karnoto. Ini terkait dengan sesi hari ini, siang ini, yaitu bagaimana kita mengakselerasi digitalisasi pada sektor jasa keuangan. Mungkin saya akan ada insight lain ya, mungkin lebih kepada bagaimana respon supervisi, karena saya kira ini kan seperti
dua mata uang, dua sisi dari mata uang. Dari sisi bisnis, itu juga perkembangan dari financial teknologi itu cukup pesat ya. Dan OJK juga telah banyak melakukan inisiatif itu, tetapi juga tanpa diimbangi dari supervisi, ini juga akan berisiko bagi kehilangan trust atau kepercayaan dari masyarakat, terutama yang berinteraksi langsung dengan fintech maupun sektor keuangan lainnya. Nah, terkait dengan bagaimana merespon perkembangan keuangan digital, terutama terkait dengan bagaimana kita menyikapi pertumbuhan dari bisnis keuangan digital. Satu sisi juga yang kita harus pahami bahwa langkah-langkah yang perlu dilakukan juga untuk mengimbangi perkembangan bisnis digital adalah bagaimana kita juga mengembangkan yang namanya itu subtech, jadi supervisory technology. Nah, ini memang selama ini subtech itu kurang menjadi inisiatif di kita, tetapi di OJK sejak tahun 2017 ini juga sudah mulai dilakukan bagaimana pengembangan supervisory technology, karena ini penting. Kalau kita ibaratkan misalnya selama ini supervisory itu dilakukan lebih kepada bagaimana men-treatment data collection, kemudian bagaimana melakukan analytical data. Maka di sini kalau selama ini pengalaman kita bahwa data collection itu belum sepenuhnya menggunakan teknologi yang benar-benar bisa memberikan quick response, juga early warning system bagi otoritas untuk melakukan supervisi bagi sektor jasa keuangan yang demikian luas. Mungkin sebagai salah satu contoh adalah industri perbankan yang mungkin menguasai hampir 80% dari sektor keuangan. Ini juga bertransformasi juga cukup lambat di dalam proses supervisi yang memerlukan dukungan teknologi optimal. Namun OJK sejak tahun 2017 memasukkan itu menjadi suatu inisiatif strategis ya, di mana kita ingin mengembangkan pengawasan berbasis teknologi sehingga bisa memberikan respon yang lebih cepat. Nah, kalau kita merefer daripada financial institution, financial stability institution, Basel Committee, subtech itu memang tidak terlepas dari dua frame besar, yaitu bagaimana melakukan data collection dan bagaimana melakukan data analytical. Nah, kalau yang namanya supervisory technology, data collection itu selalu juga reporting itu dibangun dengan sistem yang penyampaian laporan ke otoritas sifatnya otomatis dan dia real time. Nah, saya kira ini menjadi syarat utama juga untuk merespon bagaimana perkembangan di sektor jasa keuangan, bisnis sektor jasa keuangan yang berbasis teknologi, itu bisa data dan informasi itu bisa diadopsi secara lebih real oleh otoritas. Kegunaannya apa? Karena di sini nanti bahwa data-data itu ada 4 fungsi otoritas jasa keuangan yang terkait dengan pengawasan dari sektor jasa keuangan. Pertama, bahwa data itu dibutuhkan segera untuk melakukan analisa yang namanya market surveillance. Market surveillance ini tentunya ini berkait dengan perlindungan konsumen. Jadi salah satu juga tugas utama OJK adalah bagaimana melakukan perlindungan konsumen, maka perlu melakukan yang namanya market surveillance. Kemudian juga berikutnya adalah perlu juga melakukan data itu dianalisis untuk market conduct analisis. Ini juga terkait bagaimana merespon bahwa sektor keuangan yang demikian cepat perkembangannya tidak dimanfaatkan untuk anti money laundering, untuk proyek financial terorisme ya, pendanaan terorisme, kemudian mungkin juga terkait dengan fraud ya. Tetapi ada dua hal yang penting, data collection itu nanti juga akan digunakan untuk mikroprudensial dan makroprudensial. Tentunya kalau mikroprudensial semuanya harus melihat berbasis risiko,
Nanti akan dianalisa baik risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, sampai juga dengan pengelolaan atau tata kelola yang baik. Kemudian di makroprudensial pasti akan dilakukan analisis mengenai forecasting dari stabilitas sistem keuangannya. Kemudian juga ada evaluasi dari policy. Dan itu secara teori. Nah, kemudian ini diadopsi di OJK, mulai dikembangkan secara bertahap yang namanya SUBTEK. Terutama awalnya kita coba melakukan pengembangan teknologi itu di pengawasan sistem perbankan. Nah, dikembangkan di sistem perbankan, yang kita kembangkan selama ini adalah yang kita kenal dengan, kita inisiasi namanya OBOX, OJK Box. OJK Box ini sudah mendekati real time, karena memang data dari core banking sistem bank itu masuk ke dalam sistem informasi Otoritas Jasa Keuangan. Memang itu diinterface oleh namanya repositor, diinterface oleh yang namanya repository. Kemudian itu secara langsung online untuk data-data seperti risiko pasar dan risiko likuiditas. Itu secara hari itu, secara akhir hari, pengawas sudah bisa tahu transaksi-transaksi yang bisa mempengaruhi neraca dari sistem perbankan. Tapi memang untuk risiko kredit, ini memang walaupun kita mengetahui data itu secara transaksi secara harian, tetapi memang dengan teknologi yang belum optimal benar, karena ini tidak interface, tidak host to host antara core banking bank dengan sistem di OJK, tetapi itu melalui yang namanya repository, dibangun aplikasi OBOX, sehingga nanti itu data-data kredit baru yang hari itu diputus, misalnya untuk direktur 50 kredit, pemberian kredit untuk debitur besar, kemudian ada outstanding kredit yang mengalami penurunan yang cukup signifikan, kemudian juga ada kredit-kredit restru, kemudian juga perubahan dari kualitas kredit. Nah, itu akan dilaporkan secara transaksional ke OJK setiap seminggu sekali, tetapi data yang dilaporkan sifatnya harian. Sehingga ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan selama ini yang terjadi. Karena biasanya laporannya dilakukan secara bulanan, bahkan mungkin 40 hari setelah dilaporkan bank, baru OJK memproses. Tetapi ini sangat cepat, seakan-akan OJK hadir di kantor bank tersebut. Jadi di sini ada kelebihan juga yang dibangun di sistem pengawasan berbasis teknologi ini, SUBTEK ini, adalah bahwa di samping data structure yang umumnya adalah data-data kuantitatif, kita juga menerima laporan yang unstructured, data-data kualitatif. Misalnya ada proses pemberian kredit, kalau dilakukan secara tidak benar, itu secara mudah pengawas pada mungkin paling lag 1 minggu, pengawas sudah tahu. Karena memorandum analisis kreditnya juga masuk di dalam laporan OJK Box. Nah, ini sebenarnya di dalam risiko kredit itu udah semi real time, tetapi untuk yang risiko likuiditas dan risiko pasar, misalnya ada transaksi valuta asing yang besar, transaksi pembelian valuta asing yang besar, transaksi penjualan valuta asing yang besar, kemudian juga ada pembelian surat berharga yang besar, itu juga pada hari itu pengawas akan tahu. Nah, ini artinya ini baru di sistem perbankan yang dikembangkan, supervisory teknologi yang nanti akan lebih luas lagi, akan masuk ke risiko operasional, juga akan masuk kepada laporan yang terkait dengan governance. Kemudian kita juga nanti pada akhirnya akan memperluas juga supervisory teknologi ini untuk pengembangan di pengawasan BPR, karena bagaimanapun BPR ini walaupun secara size industri tidak besar, tetapi dia jumlah BPR ini cukup banyak dan tersebar di hampir di seluruh Indonesia. Kemudian ini juga akan berkembang juga SUBTEK ini nanti di sektor jasa keuangan lainnya, sektor jasa keuangan non-bank, mungkin termasuk asuransi, multi finance, termasuk juga nanti yang terkait dengan fintech ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat bahwa
kalau kita ibaratkan bahwa proses data collection yang dilakukan sekarang, kalau kita samakan dengan telepon seluler itu kan ada 1 generation, 2 generation, 3 generation, 4G, 5G. Kalau kita ini sekarang tuh masih 2G. Kalau dari penyampaian data pelaporan ke otoritas itu masih 2G. Sifat pelaporannya itu disampaikan memang sudah online, ya, tetapi dia belum real time. Kemudian juga storage-nya juga masih menggunakan data warehouse, belum menggunakan cloud computing, data lake. Kemudian juga kalau kita lihat juga interface untuk penyampaian laporannya itu menggunakan web. Nah, kita harapkan nanti di 3G itu udah benar-benar big data arsitektur. Nah, di sini nanti penyampaiannya kita harapkan itu udah host to host online. Kemudian juga kita juga nanti akan coba mengembangkan itu secara real time, ya, sehingga memang akan sangat bermanfaat kepada 4 hal yang menjadi otoritas fungsi pengawasan OJK, antara lain itu terkait dengan market conduct, perlindungan konsumen, kemudian juga yang kedua itu terkait dengan market analysis yang terkait dengan anti money laundering, pendanaan terorisme, kemudian mungkin fraud dan segala macam. Kemudian yang ketiga terkait mikroprudensial, ini mungkin terkait dengan tingkat kesehatan, kemudian profil risiko dari bisnis di industri keuangan maupun dengan tata kelola yang perlu kita perhatikan. Yang terakhir adalah terkait dengan makroprudensial yang juga menjadi hal atau concern dari OJK. Tentu di makroprudensial akan ada forecasting, akan ada analisa risk emerging, akan ada analisa juga terkait dengan financial stability. Jadi saya kira perkembangan yang cepat di bisnis digital, di financial technology perlu diimbangi juga penguatan dan peningkatan penajaman pengawasan sektor jasa keuangan yang benar-benar mengoptimalkan IT, juga nanti juga pengawasan itu harus terintegrasi. Sehingga ini kenapa ini harus dibangun? Ini juga dalam rangka bahwa pengembangan fintech itu dapat berkembang dengan baik, dengan prudent, dan ini juga akan bisa menjaga kepercayaan masyarakat. Sehingga nanti environment dari pengembangan bisnis digital benar-benar bagus dan itu akan bermanfaat bagi engine untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan nanti bisa kita sharing setelah presentasi lainnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan Lubis. Jadi tadi OJK itu adalah memang dia sebagai pengawas mikroprudensial di lembaga jasa keuangan, ya. Kita tahu bahwa industri perbankan dan keuangan itu makin hari makin besar, ya. Jadi dari sisi aset yang dikelola, dana yang dikelola, transaksinya juga semakin terus meningkat, kemudian customer base-nya juga terus membesar seiring dengan peningkatan literasi. Jadi tadi supervisory teknologi, ya, itu menjadi sangat penting. Jadi tidak hanya banking, tapi juga IKINB, termasuk fintech, ya, yang nanti akan disupervisi lebih berbasis teknologi dari OJK. Baik, kita beralih ke Pak Samuel A. Pangerapan, ya, dari Kementerian Teknologi Informatika dan Komunikasi yang akan sharing. Jadi selain infrastruktur, inovasi dan kolaborasi seperti apa yang dilakukan untuk mengakselerate keuangan digital ini. Silakan Pak Semi. Terima kasih Pak Karnoto atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ingin menyapa Prof. Judan, apa kabar? Sudah lama tidak bersua kita. Bu Fili tiap kali kita ketemunya online nih Bu. Beberapa kali kita ketemu online. Pak Irwan, apa kabar Pak? Tadi sudah dipaparkan oleh Bu Fili dan Pak Irwan. Mungkin saya hanya melengkapi ada 3 aspek yang ingin saya bawa di dalam diskusi kita ataupun
paparan saya hari ini. 3 aspek ini adalah pertama infrastruktur, kedua adalah bagaimana kita menyiapkan market kita dengan meliterasi masyarakat, ketiga adalah regulasi pendukung. Kalau untuk infrastruktur digital, kita tidak mungkin bisa bertransformasi tanpa kita menyelesaikan permasalahan infrastruktur digital. Hal ini sebenarnya sudah kita rencanakan begitu panjang, tapi karena pandemi, Presiden sudah memerintahkan untuk menyelesaikan lebih cepat, untuk mengakselerasi, khususnya untuk penyelesaian infrastruktur digital. Saat ini ada 12.500 dari 80.000 sekian desa dan kelurahan itu belum mendapatkan akses internet yang memadai atau tidak ada sama sekali. Ini yang kita akan selesaikan, karena tanpa menyiapkan infrastruktur, apa yang kita akan bangun di ruang digital ini, khususnya untuk fintech, itu tidak bisa dirasakan sampai di masyarakat desa. Ini yang kita akan segera selesaikan. Dan dalam menyelesaikan ini, kami pun, pemerintah pun tidak sendiri, ada banyak pemerintah harus masuk. Belum pernah pemerintah masuk ke dalam pembangunan infrastruktur, khususnya untuk yang last mile. Biasanya kita bangun untuk melengkapi backbone. Tapi karena memang ada akselerasi, kita sudah menyiapkan untuk ikut masuk membangun, untuk menyelesaikan ini. Sambil juga mengajak pihak swasta untuk berpartner dengan kita untuk segera menyelesaikan, dan diharapkan 2022 ini semua desa sudah terkoneksi dengan internet, terutama 4G dan mobile. Itu dari infrastruktur. Nah, yang kedua ini adalah terkait literasi. Jadi kalau kita sudah menyiapkan infrastrukturnya, ruangannya sudah kita siapkan, di mana begitu banyak layanan-layanan digital yang bisa ditawarkan, salah satunya adalah fintech, perlu kita melakukan literasi. We cannot take for granted bahwa masyarakat kita itu sudah siap. Penipuan yang namanya fintech itu ada di mana-mana. Ini perlu juga industri ikut campur, mengedukasi masyarakat supaya tadi untuk menekan yang namanya problematik khususnya di penipuan. Kami menangani banyak sekali penipuan terkait fintech ini. Nah, ini bukan hanya fintech nanti ya, tapi seluruhnya nantinya ini memang harus dilakukan literasi, biar masyarakat kita pada saat dia mengadop layanan ini atau menggunakan layanan ini, mereka sudah dengan aman bisa menggunakannya dan bisa mendapatkan asas manfaatnya lebih. Dan sekarang ini masih banyak, memang sudah berkurang cukup signifikan dari awal-awalnya fintech ini mulai diperkenalkan. Jadi literasi saya rasa tidak hanya urusannya pemerintah, tapi industri dan semua stakeholder harus turun sama-sama untuk menyelesaikan atau menyiapkan masyarakat kita agar kita siap atau melek digital. Nah, yang terakhir ini adalah regulasi pendukung. Kami di Kominfo sudah menyiapkan, kita sudah merevisi yang namanya PP 82 menjadi PP 71. Itu adalah kerangka landasan kita membangun ruang digital kita. Nah, kita memang tidak bisa lagi kalau kita ingin bertransformasi ke ruang mengadopsi yang namanya ruang digital sebagai bagian daripada realitas yang kita hidupi, kita benar-benar harus berpikir secara digital. Memang masih ada pemikiran-pemikiran ingin mengatur digital, tapi dengan perspektif analog, ini akan menjadi masalah. Jadi kita benar-benar harus berpikir secara digital. Nah, regulasi inilah kita siapkan PP 71, dan akan ada turunannya permen-permen yang akan kita siapkan. Dan hal yang penting sekarang ini adalah bagaimana melindungi masyarakat terkait data pribadinya, yang pastinya di ruang digital itu pasti kalau orang Jawa bilang seliweran. Begitu kita masuk ke ruang digital, data pribadi kita sudah diminta. Semua kita mau download aplikasi diminta data digital. Melakukan transaksi, ada 4 institusi langsung memegang data pribadi kita. Nah, RUU ini sudah mulai dibahas dengan DPR, diharapkan dari siapapun mengendalikan data pribadi itu harus digunakan sesuai dengan peruntukannya dan harus memastikan kehati-hatian dalam penggunaannya. Itu adalah regulasi yang kita siapkan supaya masyarakat merasa aman dalam melakukan kegiatan di ruang digital. Nah, di sektor lain juga diharapkan juga melakukan yang namanya reformasi regulasinya. Tadi saya banyak mendengar bahwa
dan dari awal saya memantau memang banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada fintech. Tadi Pak Karnoto bilang kalau bank itu adalah better, fintech adalah faster. In near future, Pak, that statement no longer valid karena fintech pun juga better. Kenapa? Tadi ruang untuk inovasinya diberikan. Nah, harusnya ruang yang sama diberikan pada bank konvensional. Kemarin saya baca artikel Jepang punya banknya, sangat agresif dan sangat inovatif oriented. Dia benar-benar sudah merubah pola menjalankan perbankannya dengan mengadopsi teknologi dan juga inovasi-inovasi yang di digital. Ini harus ada keseimbangan. Kalau tidak, tanpa kita sadari nanti lama-lama, begitu fintechnya berkembang tepat, banknya ketinggalan. Ruang inovasi harus juga disiapkan atau didirikan agar bank ini juga beradopsi dan juga bisa mengadopsi teknologi. Contohnya umpamanya di transportasi. Awal-awalnya banyak sekali menentang tentang adanya Gojek, Grab, dan yang lainnya. Itu saya juga menangani itu hal itu. Kita harus bilang ini satu keniscayaan. Kalau memang yang konvensional tidak bisa, tidak mau tertinggal, mereka juga harus mengadopsi. Dan kita lihat sekarang saya mengajar yang namanya Bluebird. Dulunya saya pakai yang kompetitornya, sekarang saya balik lagi karena ternyata Bluebird sudah menggunakan yang namanya teknologi, memudahkan saya. Ini kita lihat hal yang lain lagi belum pernah terjadi. Sekarang payment system itu sudah menjadikan akun bank yang mana bisa menerima transfer dan juga bisa mentransfer. Ini sudah ada gejala-gejalanya ke sana. Kalau kita tidak menyiapkan diri kita terhadap bank-bank konvensional, bentar lagi sudah diambil alih. Bukan aja side by side, bisa diambil alih oleh fintech-fintech yang akan berkembang. Perlu dipikirkan itu dan perlu disediakan regulasinya supaya bank-bank kita juga bisa tumbuh dan bisa mengadopsi teknologi dan mereka bisa hidup berdampingan dengan fintech. Ini adalah pemantik yang saya ingin sampaikan. Saya rasa kunci dari semua ini tadi ya, infrastruktur, literasi harus kita lakukan bersama supaya kita menekan yang namanya side effect daripada disruption ini. Karena walaupun sudah banyak berkurang, tapi masih ada penipuan-penipuan ataupun ada fintech-fintech yang belum berizin sudah beroperasi. Ini yang kita perlu tanganin bersama. Dan biar menyiapkan masyarakat kita tidak mudah tertipu oleh fintech-fintech yang menjanjikan hal-hal yang menurut pemandangan saya itu adalah yang tidak masuk akal, memberikan bunga begitu banyak, besar, ataupun memberikan pinjaman begitu mudah tanpa melakukan verifikasi yang memadai, akhirnya menjerat mereka juga. Jadi sosialisasi dan regulasi ini juga menjadi kunci yang penting dan kita harus berlakukan bersama-sama. Itu kira-kira sebagai pemantik untuk diskusi kita siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Semi. Jadi ada 3 hal penting tadi ya, bagaimana untuk digitalisasi keuangan ini bisa luas, kemudian inklusif ya, dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Jadi infrastruktur, kemudian literasi, dan regulasi. Tadi masih banyak desa ya yang belum berakses. Jadi dengan infrastruktur ini menjadi solusi ditingkatkan, mudah-mudahan seluruh desa di Indonesia bisa terakses internet, dan tentu tadi Pak Semi memberi message tidak hanya untuk kegiatan yang tidak produktif ya, tapi bagaimana manfaatnya lebih baik lagi. Baik, kita akan ke pembicara berikutnya, Pak Sudan ya dari Kementerian Dalam Negeri yang tentu tadi Bu Fili juga mengatakan bahwa data ini nanti akan menjadi public good ya, dan dengan data ini nanti digitalisasi lebih cepat, kemudian ada assessment yang lebih cepat, kemudian credit scoring yang lebih cepat. Silakan Pak Sudan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karnoto yang saya hormati juga sahabat-sahabat saya, Mas Semi, Mas Dirjen Semi, Mas Irwan Lubis, Bu Filianingsih. Apa kabar? Sehat selalu, sahabat-sahabat semua, juga seluruh pengurus AFTEK. Terima kasih atas undangannya. Saya senang sekali bisa bersama-sama
hadir untuk kita mendiskusikan bagaimana kita semua memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat pembangunan keuangan digital yang lebih masif dan lebih inklusif lagi. Karena saat ini perlu saya sampaikan, Indonesia sudah memiliki modal yang besar untuk membangun keuangan digital. Kita sudah memiliki big data kependudukan yang terbesar nomor 4 di dunia. Indonesia sudah tersusun big data 268 juta penduduk Indonesia. 268 juta penduduk Indonesia by name, by address. Datanya lengkap ada. Nama, alamat, tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, pekerjaan, ya. Semuanya lengkap tersimpan di dalam database di Kementerian Dalam Negeri. Nah, penduduk kita dibangun berdasarkan sistem yang berbasis nomor induk kependudukan. Kita sedang menuju yang namanya single identity number. Kalau kita lihat demografinya, 55% penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Kurang lebih 150 juta. Kemudian di Sumatera 21%, kurang lebih 58 juta. Di Kalimantan hanya 6%, kurang lebih 16 juta. Di Sulawesi 7%, 7,5% lah kira-kira. Atau sekitar 20 juta. Maluku lebih sedikit lagi, hanya 3,1 juta. Atau 1,1%. Bali, NTB, Nusa Tenggara, lumayan agak banyak, 15 juta. Sekitar 5,6%. Dan di Papua, 2%, atau setara 5,5 juta. Inilah kira-kira Bapak dan Ibu, kalau kita ingin mendorong pertumbuhan keuangan digital, Bapak dan Ibu bisa melihat di mana ruang demografi yang sudah tumbuh dengan sangat baik ini. Tetapi tentu saja dengan basis kepadatan penduduk, kita harus memilih ruang-ruang kita agar pertumbuhan keuangan digital bisa tumbuh dengan pesat. Nah, penduduk kita yang harus memiliki KTP 196 juta. Yang sudah melakukan perekaman sekarang hampir 193 juta. Sekarang bertumbuh terus, jadi kurang lebih 98,5%. Jadi kurang 1-2% penduduk kita yang belum merekam KTPL. Ini ada di wilayah Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Maluku Utara yang terbanyak. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, kalau kita melihat perkembangan terbaru, bagaimana data ini dimanfaatkan? Saya sangat gembira karena sekarang mulai banyak sekali lembaga yang memanfaatkan data kependudukan kita. Secara normatif, ada perintah dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan untuk menggunakan data ini apa saja. Pertama, pelayanan publik. Itu harus menggunakan data dari Dukcapil. Ini diperintahkan di pasal 58 ayat 4. Dan di dalam peraturan Presiden, ya, sudah diperintahkan bahwa semua layanan publik harus berbasis NIK. Kemudian yang kedua untuk perencanaan pembangunan, Bappenas, Bapeda, ya. Kemudian institusi apapun yang sedang melakukan perencanaan pembangunan harus melihat kepada data kependudukan ini. Membagi APBD, APBN, DAU, DAK menggunakan data Dukcapil termasuk alokasi dana desa. Pileg, Pilpres, Pilkada, Pilkades menggunakan data dari Dukcapil. Serta untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Sekarang teknologi FR sudah digunakan oleh aparat penegak hukum kepolisian, kemudian TNI dan Polri juga sudah menggunakan FR itu. Nah, kalau secara terinci, Ibu Bapak, data kependudukan kita sejak di Pileg Pilpres selalu digunakan oleh KPU sebagai basis data penyusunan DPS, basis data. Diolah oleh KPU dengan coklat, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pilkada 2015, 2017, 2018, dan 2020 menggunakan data Dukcapil. BPS sensus tahun ini menggunakan penuh data dari Dukcapil sebagai baseline-nya. Kemudian penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Wisma Atlet, pemberian vaksin, rencana pemberian vaksin, kemudian bantuan sosial dari Kemensos, Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat berbasis itu. Dan verifikasi validasi dalam layanan publik. Saya sebenarnya sangat terkejut melihat perkembangan ini, Bapak dan Ibu. Saya tidak menduga dalam waktu kurang lebih 6-7 tahun terjadi pertumbuhan yang luar biasa. Itu saya tulis 200 kali lipat. Setelah saya hitung, ternyata naiknya 280 kali lipat lebih. Kalau dibandingkan pertama kali dikenalkan akses data ke Direktorat Jenderal Dukcapil. Bukan memberi data, tetapi akses verifikasi data. Pertama kali dilakukan di 2013 hanya 10 lembaga yang percaya dengan Dukcapil. Naik kemudian 2 tahun kemudian
naik 60 lembaga. Saya jadi dirjen di 2015, hanya 70 lembaga yang mau bekerja sama. Selebihnya kita tawari, kita ajak, kita literasi, menolak, nanti dulu. Dukcapil datanya seperti apa. Kami roadshow terus-menerus, dan alhamdulillah dalam 5 tahun terakhir, sekarang sudah 2.819 lembaga yang bekerja sama. Nah, terbanyak perbankan. Jadi ini Bu Filianingsih, Pak Irwan Lubis, perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan, kemudian asuransi, itu sektor keuangan yang sangat masif bekerja sama dengan Dukcapil. Banyak sekali yang sekarang sudah mendaftar juga. Aftek, ini para pengurus Aftek termasuk masih sedikit. Baru 10 atau 12 datanya. Nah, di Aftek ini yang perlu adalah surat dari OJK. Kita sudah kerjasama dengan OJK, kalau sudah ada surat dari OJK yang membolehkan kerjasama, itu sudah kita proses. Yang lain telepon seluler, perguruan tinggi, rumah sakit, ini. Nah, mengapa pertumbuhan ini demikian banyak? Ternyata Bapak dan Ibu, dari praktek itu banyak lembaga yang tertipu. Fraudnya besar sekali. Kejahatannya luar biasa. Pemalsuan KTPL banyak. Saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu, kolom yang kiri itu data aslinya. Kita blur untuk perlindungan data pribadi, tidak bisa terbaca. Yang kanan itu yang palsu. Datanya benar milik bapak-bapak yang sebelah kiri, tetapi fotonya diganti. Jadi kalau ini lembaga hanya mendasarkan FR berbasis foto di KTP, pasti tertipu. Karena dia bisa menunjukkan data di NPWP, NPWP-nya juga palsu. Nah, modus pemalsuannya seperti ini, dilepas, ditutup ulang, fotonya diganti, nih. Bahannya ada yang asli, bahannya ada yang palsu. Karena ada yang dilepas, ada yang langsung ditutup, ya, ada yang hanya dicopot fotonya saja, kemudian dilaminating ulang. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita harus masif merubah atau memperbaiki regulasinya. Bagaimana agar akses verifikasi data itu untuk eKYC perlu segera dilakukan. Karena apa? Kalau kita melihat, nah, tadi Pak Dirjen Semi juga sudah menyinggung, data kita itu bertebaran di mana-mana. Saya yang seringkali banyak diprotes oleh kelompok NGO dan masyarakat karena dituduh Dukcapil membocorkan data. Mari kita tracking rame-rame. Di media sosial, data kita banyak sekali, nomor handphone itu banyak sekali, Bapak dan Ibu mau cari nomor handphone apapun ada di sana. Nomor rekening bank, kartu kredit, ada semua. Data KTPL, kartu keluarga, banyak sekali. Ini Mas Dirjen Semi ini menjadi PR kita. Karena pendaftaran kartu prabayar banyak yang kemudian bodong menggunakan NIK dan kartu keluarga yang ada di sini. Jadi mungkin ke depan kita juga dalam konteks itu verifikasinya perlu dengan metode yang lain, tidak hanya NIK dan kartu keluarga. Bisa jadi kita harus mendorong digital signature dikembangkan lebih masif untuk pelayanan publik. Karena dengan digital signature orang nirsangkal, tidak bisa mengelak lagi bahwa itu milik dia. Nah, ada lagi paspor dipalsukan, datanya tersebar di mana-mana, ijazah juga begitu, banyak sekali. Jadi, data kita itu sudah berkeliaran di mana-mana. Nah, untuk itu, Bapak dan Ibu semuanya, dari Kementerian Dalam Negeri, mendorong agar kita semua bisa menjaga dan melakukan perlindungan data pribadi. Kita dengan Pak Dirjen Semi terus intensif membahas itu. Tetapi, kita juga harus memperhatikan yang ada di luar. Bagaimana persepsi kerjasama Dukcapil dengan fintech yang pernah kita lakukan. Nah ini, ternyata resistensinya besar sekali ketika dengan pinjaman online itu. YLKI keberatan, ya, dari DPR keberatan, dari MPR slide berikutnya. Coba dilihat ini Bapak dan Ibu. Banyak sekali yang keberatan. Dan repotnya, dari teman-teman Aftek, tidak ada yang membantu saya menjelaskan bahwa dari Aftek itu butuh data untuk verifikasi. Nggak ada. Dari Aftek. Tapi saya mencatat secara pribadi ada Pak Karania dan dari Amanah yang membantu menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh fintech itu tidak mengambil data, hanya verifikasi validasi data, yes or no, cocok dan tidak cocok. Gitu. Sehingga secara data aman ini yang perlu didukung oleh semua pihak. Dulu lembaga-lembaga di luar belum banyak menyampaikan kebutuhan itu, tapi sekarang saya melihat KSE sudah tumbuh ke sana. Pasar modal sudah mulai membantu Dukcapil menjelaskan kepada berbagai media. PT Pegadaian sudah mulai menjelaskan pada berbagai media bahwa ada kebutuhan data. Saya sudah tidak dilepas sendirian. Kalau dulu semua lembaga hanya taunya minta.
kalau belum diberi menjelekkan Dukcapil. Tapi sekarang alhamdulillah berbagai lembaga kami jelaskan bahwa kemampuan Dukcapil baru taraf ini, belum bisa lebih dari yang ada dan ingin diminta oleh berbagai lembaga itu. Ini kemudian dari Polri juga ikut membantu menjelaskan, ya, dari berbagai lembaga yang lain, misalnya dari Korlantas Polri ikut membantu, ya, dari berbagai perbankan ikut membantu menjelaskan. Nah, inilah Bapak dan Ibu mengapa kita perlu EKYC. Nah, EKYC ini bisa dilakukan dengan berbagai model. Ya. Pertama, kalau masih tatap muka, KTP-nya dicocokkan dengan sidik jarinya berbasis card reader. Jadi ini perlu alat, namanya card reader. Kalau orangnya masih bisa bertemu. Karena KYC harus dilakukan karena untuk memastikan nasabahnya benar atau tidak. Yang kedua, mencegah kejahatan. Yang ketiga, mendorong semua berperilaku baik. Apalagi kalau nanti kita sudah bisa mendorong verifikasi dengan EKYC. EKYC bisa kita lakukan kalau nanti kita sudah bisa menggunakan NIK. NIK sudah bisa dilakukan, kemudian berbasis biometrik dan sidik jari ke depan bisa kita lakukan setelah data infrastruktur di data center Dukcapil lebih kuat lagi. Nah, untuk melengkapi itu, saya kira kita bisa melakukan EKYC dengan menggunakan tanda tangan digital yang selama ini sudah mulai dilakukan oleh berbagai lembaga. Nah, kebijakan kita adalah ingin mewujudkan single identity number. Satu penduduk, satu NIK, satu identitas, satu kartu keluarga, satu KTPL. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak, kami mohon dukungan untuk kita membangun ekosistemnya. Ekosistemnya harus kita bangun, kita saling mendukung. Kalau tidak memiliki KTPL, tidak boleh berproses di dalam sistem industri keuangan digital di fintech ini. Sebagaimana dilakukan oleh BPJS, oleh Polri, berbagai lembaga perbankan untuk transaksinya berbasis KTPL. Karena itu cara melacaknya paling mudah, untuk memastikan kebenarannya paling mudah. Dan yang kedua, NIK sebagai dasarnya. Nanti kita bisa menggunakan verifikator NIK, wajah, sidik jari, ataupun tanda tangan digital. Sehingga integrasinya menjadi lebih mudah. Nah, Kementerian Dalam Negeri sudah mempersiapkan big data sehingga kita bisa menjadi integrator data nasional untuk membantu keuangan digital. Kita memerlukan data yang akurat. Di semua tempat memerlukan itu semua. Demikian Mas Karnoto, Mas Irwan, Pak Dirjen Semi, dan Ibu Filianingsih, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sudan. Jadi tadi sudah cukup maksimal ya big data dengan 268 juta penduduk Indonesia ya. Jadi sekarang akan menuju single identity number ya. Tadi soal pemanfaatan ya, itu mungkin menjadi tantangan ya, bagaimana lembaga jasa keuangan ini bisa memanfaatkan data ya untuk verifikasi ya, terutama fintech ya, dalam rangka akselerasi digital keuangan. Kita punya waktu yang sangat terbatas ya, 10 menit ya. Jadi Bapak Ibu peserta silahkan kalau mau menyampaikan pertanyaan. Saya baca nih di beberapa pertanyaan di chat ya. Saya akan bacakan untuk dijawab para panelis. Bentar. Oh, ini ada yang mau menyampaikan langsung ya. Mungkin bisa disampaikan dari, kita kasih waktu yang pertama Pak Ahmad Sofyan Nadi ya. Silakan untuk menyampaikan langsung Pak. Bentar, ini kebanyakan komentar ya, tidak bertanya ya. Ya. Sebentar, saya tracking.
Nah, ini dari Ibu Febri Nila Krisanti ya, tanya, mohon pandangan Bapak dengan kesiapan regulation teknologi di Indonesia mengatasi risiko dari produk fintech itu sendiri, contohnya cyber security, data privacy, dan financial loss ya. Mungkin ini dulu pertanyaan yang bisa dijawab para panelis ya. Mungkin dari Ibu Fili, silakan Bu. Oke, makasih Pak. Itu yang terkait. Nah, kita nanti kita bisa dilengkapin sama teman-teman yang lain ya. Tetapi kalau kita bicara mengenai tadi data gitu ya, nah memang kita masih dalam rangka persiapan. Nanti Pak Pak Dirjen Semi atau Pak Sudan bisa menginfo sampai di mana. Tetapi kan kita sedang mengerjakan itu. Jadi memang saat ini kita belum mempunyai undang-undang, tapi undang-undangnya sedang dikerjakan. Nah, kalau kita lihat negara-negara lain memang punya itu. Nah, ini yang kita akan fill the gap gitu dengan adanya undang-undang yang mengatur secara level nasional, tapi sebetulnya di level masing-masing itu ada, tetapi scatter. Nah, ini nanti yang kita akan lakukan standarisasi, akan sama-sama untuk lihat itu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya bicara mengenai data protection atau segala macam itu ada paling enggak itu ada 3 pihak yang terlibat di sini, yaitu tadi otoritas, regulator, pemerintah. Nah, ini yang kita sedang melakukan PR kita melakukan itu. Lalu misalnya seperti di Bank Indonesia, kita ada di working group, tadi saya katakan di working group 5 kami di Blueprint, itu kita bicara mengenai data policy, di situ ada data protection, nanti ada cyber yang kita sedang kerjakan juga. Malah dengan ASPI sendiri itu ada, kita membentuk working group, kemarin teman-teman khususnya untuk KRIS itu membentuk juga working group untuk fraud. Ya, jadi kita mengharuskan ada fraud detection juga. Lalu juga yang kedua dari PJSP, pihak yang kedua itu PJSP penyelenggaranya. Nah, jadi penyelenggara ini dia harus melakukan review dan monitor aplikasinya. Nggak bisa aplikasi cuma sekali terus dibiarin gitu aja. Jadi harus dimonitor, harus tetap ditingkatkan gitu keamanannya. Lalu juga harus ada fraud detection system yang embedded di sana dan juga ADD dari user dan juga merchant. Nah, yang ketiga ini yang penting juga konsumen. Nah, konsumen kita ini masih awareness-nya itu masih rendah terhadap data protection data pribadinya ini. Jadi masih belum sadar. Jadi makanya ini juga perlu untuk edukasi juga. Jadi mungkin 3 pihak ini yang nanti akan harus bersama-sama gitu ikut menjaga. Jadi bukan cuma penyelenggara aja atau pemerintah aja, tetapi konsumennya juga harus paham tentang hal tersebut. Mungkin itu dari saya. Baik, makasih Bu Willy. Silakan Pak Irwan Lubis. Terima kasih Pak Karnoto. Saya kira untuk perlindungan data nasabah, khusus kalau untuk di industri keuangan, terutama perbankan, yang merupakan hampir 80% dari sektor keuangan itu dikuasai oleh sistem perbankan. Memang kita sudah menerapkan yang namanya know your customer. Cuma memang tadi saya sangat mendukung dari Prof. Zudan, kalau bisa juga basisnya itu mengacu kepada IKTP. Kemudian yang berikutnya juga kalau bisa nanti EKYC. Jadi kita harus meningkatkan juga program EKYC. Karena ini apa? Karena ini kita juga perlu menjaga bahwa customer yang masuk ke industri keuangan, baik ke fintech, jasa keuangan lainnya, perbankan, itu benar-benar integritas data dan akurasinya itu benar-benar bisa dijaga. Karena kalau kita lihat juga ada satu hal penting yang perlu menjadi catatan kita, pertama antara security dan kecepatan pelayanan itu tidak bisa berjalan seiring. Nah, oleh karena itu ada satu hal penting juga, misalnya yang menjadi concern kita adalah bagaimana e-digital atau e-signature itu juga bisa diterapkan di dalam proses pelayanan pembukaan rekening nasabah. Karena selama ini juga bank-bank juga sudah mengembangkan digital banking, tetapi memang dia belum all out gitu karena ada beberapa kendala, salah satu adalah terkait dengan
signature dari pembukaan account. Tetapi hal lainnya itu sebenarnya sudah tertampung di dalam digital office di perbankan. Dan saya kira kemajuan untuk pembukaan rekening bank sekarang itu kan tidak perlu juga datang ke bank, tidak perlu face to face, tetapi melalui digital banking sudah dilayani. Tinggal bagaimana validitas dari datanya itu semuanya itu tetap mengacu kepada iktp. Karena saya kira semua bank sudah bekerja sama dengan Dukcapil. Tadi yang Prof. Judan katakan, proses konfirmasi akan melihat apakah data itu valid atau enggak. Dan perbankan juga selalu disupervisi, selalu dilakukan pengawasan agar data-data yang masuk di sistem perbankan itu benar-benar bisa dijaga dan tidak digunakan atau disalahgunakan untuk hal-hal yang lain yang bisa menimbulkan fraud ataupun yang bisa merugikan atau merembet kepada melemahnya kepercayaan masyarakat akibat penyalahgunaan data-data customer. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Sebelum Pak Semi dan Prof. Zudan menjawab, ini sekalian ada pertanyaan ya buat Pak Semi dan Prof. Zudan. Perihal pelanggaran dan kegagalan pelindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan juga dokumen tertulis. Bagaimana pengandalian dan pengawasan, pengajuan keberatan, dan pengenaan sanksi administrasinya, apakah pernah dilakukan denda administrasi atas pelanggaran tersebut? Silakan Pak Semi. Oke, terima kasih Pak Karnoto. Ada di pertanyaan pertama, tadi pertanyaannya adalah terkait apakah jadi tentang keamanan di dalam sistem pengendalian kita sebutnya pengendalian PSE, penyelenggara sistem elektronik. Setiap PSE itu bertanggung jawab atas keamanan dari sistem dan keamanan dari pelindungan data pribadi. Nah, yang terkait yang terakhir pelindungan data pribadi, kalau kita bilang security, setiap perusahaan IT itu selalu melakukan assessment terhadap keamanannya. Nah, yang sekarang harus dilakukan adalah keamanan tentang pengelolaan data pribadi. Jadi disitulah mereka harus melakukan mitigasi, bukan mitigasinya bukan hanya kepada keamanan serangan dari luar ataupun serangan dalam, tapi bagaimana mengamankan yang namanya data-data pribadi yang dalam pengawasannya atau dalam pengendaliannya. Jadi ke liability-nya kita berikan kepada mereka, kita hanya bilang mereka harus bertanggung jawab terhadap ini. Jadi tanggung jawabnya tetap ada di fintech dalam hal ini. Nah, sanksi kali ini seperti yang Bu Fili tadi katakan, saat ini memang kita sudah punya undang-undang atau perundang-undangan, ada 32 lebihan lah, dari di mana-mana. Ada di OJK dan BI dan kami di Kominfo. Nah, itu masih bisa, tapi memang si administrasi yang saat ini yang ada itu yaitu teguran dan sampai pemutusan, belum ada sanksi denda. Nah, dengan adanya undang-undang nanti sanksi dendanya kegagalan dan apabila terbukti ada negligent atau pembiaran, sanksinya sangat besar. Tapi yang saat ini yang kita sudah terapkan itu adalah sanksi administratif dan belum sampai ada penutupan karena memang mereka juga ada kita dalam melakukan investigasi mereka beban dan yang di sanksi administrasi memperbaiki sistemnya dan kita mengaudit terus memastikan handal. Itu yang ada saat ini. Nah, selain nanti sanksi sebenarnya kalau masyarakat dirugikan itu bisa melakukan gugatan perdata. Itu dimungkinkan. Jadi apabila memang merasa dirugikan dan bisa dibuktikan secara material kerugiannya, itu bisa melakukan gugatan ke pengadilan perdata kepada penyelenggara atau pengendali data pribadi. Nah, nantinya dengan undang-undang yang baru ini ada sanksi denda, ada sanksi pidana, bisa juga dibawa ke perdata. Sanksi pidananya pun kita mengacu pada sanksi pidana denda, tapi itu dibawanya ke pengadilan. Jadi ada otoritas yang akan mengawal. Nah, ini itu sanksi administrasi. Kalau dia itu ada pelanggaran pidana, dia akan ke pengadilan menentukan sanksi pidana dendanya, kasih kebebasan, tapi tanggung jawab penuh
terhadap penyelenggara. Aturan hanya memberikan rambu-rambu apa yang harus dipatuhi. Tapi itu pun semua hanya sebagai guideline dan mereka harus tetap bertanggung jawab penuh terhadap keamanan sistem dan keamanan data yang dikendalikan. Itu kira-kira. Baik, silakan Prof. Zudan. Pak Karnoto dan rekan-rekan seluruh penanya, saya melengkapi yang disampaikan Pak Semi bahwa benar dalam sistem hukum kita ada 3 sistem sanksi untuk pelanggaran perlindungan data pribadi. Sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Sanksi pidana sudah banyak dijatuhkan oleh lembaga penegak hukum. Kami pernah ikut bersama-sama melakukan proses-proses criminal justice system bersama Polri sampai di persidangan pengadilan ketika ada pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Kemudian sanksi administrasi. Direktorat Jenderal Dukcapil saat ini sudah memproses penjatuhan sanksi terhadap lebih kurang 170 lembaga yang sudah bekerja sama. Kita putus hak aksesnya karena melanggar perjanjian kerjasama pemanfaatan data. Belum sampai melanggar perlindungan data pribadi, tapi melanggar perjanjian kerjasama, yaitu tidak memberikan pelaporan dan tidak memberikan data balikan. Kurang lebih 170 lembaga. Ini sudah kita matikan sesuai dengan sistem kerjasama yang ada dalam PKS. Itu adalah bentuk sanksi administrasi yang diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 102 tahun 2019. Nah, kemudian terkait dengan digital signature yang muncul di dalam pertanyaan itu, saat ini pemerintah sudah mendorong pelayanan dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Contoh, kami di Direktorat Jenderal Dukcapil dari 2 tahun yang lalu sudah menerapkan tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik atau digital signature. Sehingga pembuatan dokumen kependudukan sekarang sudah tidak menggunakan cap dan tanda tangan basah. Bisa ditandatangani dari manapun. Perjanjian-perjanjian kerjasama pun sudah bisa mulai kita lakukan seperti itu. Kontrak-kontrak, transaksi-transaksi bisa kita lakukan dengan tanda tangan digital. Dan yang terakhir tadi ada komentar tentang card reader. Jadi bagi Dukcapil, card reader itu adalah alat untuk mendeteksi keaslian KTP elektronik. Jadi ada 4 model kerjasamanya. Pertama dengan card reader. Bagi lembaga yang tidak bisa mengakses secara digital, menggunakan KTPL sebagai verifikator. Yang kedua, secara digital dengan NIK. Ketiga dengan wajah. Yang keempat dengan biometrik. Demikian. Terima kasih. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Zudan. Kita sudah di penghujung acara karena waktunya sudah habis. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas presentasi dan pemaparan dari Ibu Filianingsih Hendarta, Pak Irwan Lubis, Pak Samuel Pangerapan, dan Pak Zudan Arif Fakrullah. Jadi ada beberapa key point yang rasanya itu bisa menjadi jawaban atas fundamental dalam mengakselerasi digital keuangan di Indonesia, ya, yaitu infrastruktur, ya, kemudian regulatory, ya, kemudian inovasi di industri, ya, juga kolaborasi dan literasi, ya. Jadi mudah-mudahan diskusi ini memberikan insight baru untuk memacu perkembangan jasa keuangan digital, karena kita akan masih terus mengarungi pandemi ini. Mudah-mudahan tahun depan semakin baik ketika kuartal 3 bisa tumbuh 5,0% ya dibanding kuartal 2 ya, meskipun year on year-nya turun. Kita yakin bahwa kuartal 2 2021 ya, pasti tumbuhnya lebih cepat lagi ya dibanding kuartal 2 2020 ya. Jadi mudah-mudahan digital ekonomi ini akan menjadi basis ya dalam mengakselerate ya, pemulihan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi di masa pandemi maupun pasca pandemi. Sekian, terima kasih kepada para pembicara dan waktu saya kembalikan ke MC. Thank you to the moderator, Bapak Karnoto Muhammad, and all speakers for a very exciting discussion about what are the key drivers for accelerating digitization in financial services sector.